Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan melakukan survei dan wawancara di UMKM Kursi Rotan yang bernama Multi Jaya Rotan di daerah Ngagel, Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan masing-masing dari kami, dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, saya Valentina Maya Angela dengan NBI 14122000189. Perkenalkan, nama saya Raka Rofitia Azahra dengan NBI 14122000169. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmatul Iza dengan NBI 14122000099. Perkenalkan, nama saya Natania Evelyn dengan NBI 14122000082. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafril Mahdi dengan NBI 14122000262. Baik, berikut kami tampilkan video kami survei dan wawancaranya. Tentang Surabaya, jurusannya teknik industri. Jadi kita ke sini ini memenuhi mata kuliah seperti manajemen. Jadi kita belajar mengenai pengelolaan selama punya usaha. Sebelumnya perkenalkan namanya dulu. Saya Dewi. Sebelumnya usaha ini punya ibu saya. Jadi saya baru, itu karena ibu saya baru meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi saya jawab sepengetahuan saya. Kalau ya sebelumnya, ini awal berdirinya kapan ya Pak? Awal mulai usaha. Ibu saya tahun 81. Awalnya memang di ruko ini apa industri di rumah? Oh dulu pindah-pindah dari sana. Saya kecil tuh di sana sama di sini pindah. Cuman karena memang kawasan Cirebon semuanya rotan. Karena banyak pabrik rotan. Kampung orang bapak saya itu semuanya rotan. Jadi banyak pabrik kan. Jadi mayoritas perempuan juga bisa nganyam. Jadi dibawa pulang nganyam di rumah. Di pabrik. Jadi tempat produksinya bukan di sini. Di toko sana depannya kafe gelas tuh ada. Jadi Cuman kalau udah ini nanti dapat mau selesai. ini direct karyawan atau enggak? Karyawan yang sekarang lagi kerja itu sejak ibu saya. Jadi dia sudah 2 tahun di sini. Jadi kalau ngomongin yang baru orang sini itu kayaknya kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena mereka lebih senang dengan sesuatu yang kemarin gini. Kerajinan itu gajinya itu kan tidak kayak UMR. Jadi yang muda-muda lebih senang dengan pengalaman-pengalamannya. Jadi kalau di sini nih ibunya sendiri yang jualan, jadi apa yang ayam jaga toko yang di sini? Iya. Karena jaga toko gini tuh kan nggak kayak sesuatu yang kita aktif terus. Maksudnya kalau kayak di supermarket itu kan mungkin harus butuh tim mungkin gitu. Kalau ini kan enggak. Gini ini mungkin ramenya itu bunyi kalau lagi lebaran aja, pas sale. Lebaran ataupun Natal. Itu biasanya saya ada saudara saya kesini. Untuk alur kerjanya gimana ya? Atau alur pemesanan kalau misalnya orang mau produksi itu kan nggak bisa request orang. Kalau ngomongin request itu tukang yang sekarang itu dia kurang ini. Jadi beli sesuatu yang barangnya
bagian ini dia bisa. Jadi kalau ini habis dia bikin ya bisa. Kan kalau mahasiswa tuh kadang-kadang dia sesuatu yang kadang-kadang itu bentuknya macam-macam. Jadinya kalau rotan itu kan tidak gini, dia itu tahunya teori, diajukan ke dosennya. Pada saat pengaplikasian pekerjaan itu kan nggak semudah itu. Kalau besi kan bisa, dibolak-balik besi kan bisa. Maksudnya dia nggak patah gitu loh. Kemarin tuh, jadi kursi-kursi yang kadang-kadang saya nggak pernah terpikirkan untuk buat itu gitu loh. Jadi bentuknya kadang-kadang tuh malah dia pengen goyang tapi bentuknya tuh ini tuh nggak bisa, dia ini nggak bisa. Akhirnya sama-sama pusing, dia bantu nyariin juga di Google. Kenapa? Dianya dituntut selesai sama dosennya. Otomatis saya bilang sama nggak apa-apa tanggal dengan revisi yang berkali-kali, karena kan tadi pihak kampus mahasiswanya ini kan taunya teorinya, dibuat gini, pada aplikasinya kan ternyata nggak selentur itu. Terus kalau di sini tuh kayak ada nggak sih gue apa kan sekarang kebanyakan pakai TikTok jualannya gitu, apa di sini juga jual marketplace-nya atau online gitu? Promosinya. Kalau ngomongin online di sini tuh kalah sama Cirebonnya sendiri. Cirebon itu mungkin aku tenaga kerja lebih murah. Saya tuh kan itu saya kan bilang kan rata-rata orang Cirebon kan kota. Mungkin untuk uang makan, ongkos harian itu di sana lebih murah. Jadi pada saat mereka live kan, saya nggak bisa mengikuti alur sana. Gitu. Tapi kalau ngomongin di live kan atau apa, cuman mungkin sejauh ini cuman saya di Google aja bikin video gitu. Jadi kalau di marketplace itu tuh kalah sama Cirebonnya sendiri. Mungkin aku tenaga kerja harian di Cirebon lebih murah gitu loh. Terus uang makan Cirebon lebih murah. Dia bukan lebih murah, mungkin dia pulang tuh bisa makan, makannya bisa pulang gitu. Karena kan dia rata-rata di Cirebon tuh jadi pabrik tuh bikin skalanya langsung banyak, terus dibawa pulang ke rumah masing-masing ibu-ibu. Terus dianya di rumah dengan kesibukannya, dia bisa ngurus anak, dia bisa apa gitu. Nanti sore atau berapa mungkin seminggu sekali dibersihkan, dibersihkan. Jadi yang bikin itu saya kalah sama Cirebonnya sendiri harganya. Strategi di dalam penjualannya gitu, apa lewat YouTube selain dari Google gitu, apa story? Ya ada tadi, cuman di TikTok tuh sejauh sekarang tuh emang nggak bisa ya dengan toko offline aja. Sebenarnya kan kebetulan sebelum ibu saya meninggal tuh saya tuh basicnya itu di lampu dekorasi catering dan wedding. Jadi itu pun saya juga otomatis yang orang tahu saya kalau sampai tadi buka WA saya punya panjang Tanjung Jaya Lem dan Multi Jaya Rotan. Kenapa? Orang tahunya saya itu ownernya Tanjung Jaya Lem dengan saya bikin lampu dekorasi catering, wedding, IO dengan kulit kerang simping berbahan kerangka besi. Ini dilunakkan. Saya tuh tadi begini. Jadi saya meninggal mau nggak mau saya juga harus merekam. Jadi cuma ini aja Google sama offline. Shopee, Tokopedia. Shopping nggak ada. Itu mungkin karena barangnya besar. Ya kan. Pertama, seandainya saya masukin di situ dari segi harga pun kita sudah terlalu tinggi mungkin. Terus belum pengiriman. Dan mungkin kan saya harusnya cari tahu dulu mungkin, atau saya bukan coba ya. Saya tuh pernah coba order sesuatu dari Jakarta, gimana sih pengirimannya, karena kayak gini nih kan pakainya kan volume panjang lebar kali tinggi, nggak bisa beratok karena dia besar. Tapi sejauh ini karena dulu ini tuh sudah lama, jadi ibu tuh punya customer yang biasanya kayak buat parcel di luar pulau gitu. Kursi pun ada gitu.
sebenarnya sih balik lagi ke rezeki ya, saya tahu itu. Cuman kalau di online itu kita itu kalau di musuhnya sama Cirebon tuh kita kalah, karena memang kalau pembeli itu jeli sama-sama sebelah nih dengan bentuk yang sama, kalau kita lihat sama-sama lewat bentuknya sama tapi buahnya nggak sama, jadi bentuk lebih kecil gitu, tapi orang tuh kadang-kadang nggak mikir itunya, tapi kan sama gitu. Jadi sama lewat cuma naik sepeda motor nih toko sana sama sini, bentuknya sama itu gitu ini, tapi kalau sama 2 meteran itu beda ukuran. Di Cirebon tuh lebih kecil, kayak kursi panjangnya pun dia lebih pendek, jadi benar-benar pas untuk 2 orang. Kalau itu kan 2 lebih 3 kurang gitu loh. Kalau dengan lewat sebelah dengan bentuk yang sama itu sebenarnya beda, cuma customer kadang nggak mau tahu itunya, tapi ya sudah, akhirnya ke rezeki lagi. Pemesanan ini per bulan ada yang beli atau custom juga itu tergantung atau gimana? Per bulan, setiap bulannya. Iya, mungkin setiap bulan ada yang 1, 2 atau lebih. Setiap bulan, kalau ngomongin lebih itu tuh baliknya ke rezeki. Saya bingung. Karena apa? Kayaknya sekarang memang semua penjualan dari aspek semuanya kayaknya sekarang kan lagi tidak baik-baik saja. Ya kan? Jadi menurut saya itu kalau bahasanya orang jualan itu tergantung doanya masing-masing. Jadi saya bingung jawabannya. Karena kalau ngomongin lebih ya bisa lebih pada saat kayak parcel itu kan lebih gitu kan gitu. Biasanya untuk parcel itu bulan ini tuh biasanya lagi ini, orang luar pulau tuh biasanya lagi ordernya kan dari sekarang, karena kan perhitungannya Oktober sudah siap kirim, karena kan Desember Natal harus sudah sampai gitu. Tapi kayaknya sekarang tuh semuanya rata. Jadi tempo hari saya pernah hubungin yang di Sumbawa pun kayaknya rata gitu loh. Maksudnya tidak cuma Surabaya aja toh yang kena, nggak tahu apa. Kayaknya ini tuh sama waktu corona pun sekarang ini kayaknya sedang lebih tidak baik-baik saja gitu. Jadi saya kemarin biasanya tuh orang luar pulau tuh dari Agustus sudah pesan parcel. Oktober sudah bisa dikirim. November kan perjalanan, Desember kan sudah sampai. Tapi pada kenyataannya sama tahun kemarin sekarang ini apa namanya lebih sedikit. Ya customer yang kita ini aja, customer saya ngomongin customer yang biasanya beli. Gitu. Jadi karena tadi di sananya pun sedang tidak baik-baik saja di Sumbawanya kan, yang beli kan yang pakai tuh di sana rata-rata kayak Bilka gitu loh. Toko ada. Jadi kayaknya di sananya juga sedang tidak baik saja penjualannya. Jadi kemarin beberapa kali saya hubungi pun mohon maaf ya, kayaknya sekarang tadi masih ada stoknya gitu loh. Terakhir kira-kira itu ada target untuk kedepannya supaya angkanya laku atau gimana? Kalau ngomongin targetnya kan ya laku gitu ya. Cuman balik laginya tadi, kalau offline aja nggak bisa, tapi kalau online tadi itu kita kalah sama yang sana, jadi ya kita tetap aja posting, offline ya offline gitu loh. Tapi karena ada beberapa pada saat saya posting tuh nanti orderannya lampu dekorasi gitu loh, karena rata-rata orang catering dari luar kota gitu. Jadi di Facebook di apa tuh tetap aja sih saya posting itu. Cuman masalah urusan yang belinya itu kan ya kita tunggu aja dari di atas gitu kan. Cuman sudah saya pengen posting lampu dekorasi karena yang saya jual itu tadi semuanya. Baik,
Sekian hasil dari survei serta wawancara yang telah kita lakukan. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.